Apa yang harus dilakukan ketika kita tertimpa masalah kehidupan? Oke, simak video ini ya. 1. Tetap tenang. 2. Ikhlas menerima. 3. Berserah total. 4. Naikkan level energi kita ke high vibes. 5. Selalu melatih kesadaran diri. Lalu dengan menerapkan hal ini, apakah kita bisa keluar dari masalah kehidupan kita? Ada masalah tertentu yang hanya bisa diterima dan tidak bisa diubah. Contohnya adalah kehilangan seseorang karena meninggal dunia. Untuk hal seperti ini, kita hanya bisa ikhlas menerima dan memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki hanyalah sebatas pinjaman. Ketika seseorang meminjamkan sesuatu kepadamu dan pada waktunya ia mengambil kembali pinjamannya, hendaknya kamu mengucapkan terima kasih atas pinjamannya selama ini. Janganlah menganggap pinjaman itu menjadi milikmu 100%. Inilah yang disebut dengan tidak melekat dengan duniawi. Dengan tidak melekat, kita akan selalu ikhlas jika suatu hari apapun yang ada pada diri kita diambil kembali. Sehingga hal-hal seperti ini tidak akan menjadi masalah besar untuk diri kita. Lalu untuk masalah lainnya seperti masalah keuangan dan kehilangan kesehatan, bagaimana solusinya? Oke, keadaan ini semuanya pasti berubah menjadi lebih baik jika kita menerapkan 5 step di atas. Lalu bagaimana cara kerjanya? Keuangan kita bisa membaik ketika kita menerapkan 5 step tersebut. Oke, simak kelanjutannya ya. Alam semesta ini memiliki caranya yang sangat unik. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, karena semua akan datang secara ajaib. Bisa saja ada teman atau saudaramu yang datang menolongmu. Bisa saja ide-ide cemerlang muncul secara ajaib. Bisa saja dirimu menjadi semangat dan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal. Dari sinilah nantinya keadaan keuanganmu akan berubah. Lalu, bagaimana dengan kesehatan kita yang terganggu? Ketika energi kita seimbang, kita tidak akan menyimpan perasaan negatif apapun dan lebih memelihara perasaan positif. Maka energi yang ada di dalam diri kita akan membantu proses penyembuhan pada tubuh kita. Next, bagaimana jika masalahnya adalah kehilangan orang tercinta? Contohnya diselingkuhi atau ditinggalkan begitu saja. Kita harus paham terlebih dahulu, hanya orang-orang sevibrasilah yang akan berjalan beriringan dengan kita. Orang yang berada di high vibes tidak akan nyaman lagi berada dekat dengan orang yang berada di low vibes. Begitu juga dengan sebaliknya, baik itu keluarga, teman, maupun pasangan kita. Terus bagaimana caranya agar pasangan kita bisa kembali lagi kepada kita? Hanya jika ketika vibrasi orang tersebut sudah berjalan selaras dengan kita, maka orang tersebut berkemungkinan bisa kembali lagi dengan kita. Dan untuk mengubah vibrasi orang lain bukanlah perkara mudah, apalagi jika orang tersebut tidak punya yang namanya kesadaran diri. Jadi lebih baik kita fokus untuk mengubah vibrasi kita sendiri. Lalu untuk hal ini selanjutnya kita hanya bisa menerimanya saja. Next, jika kalian berdua sudah sama-sama berada di high vibes, maka kalian berkemungkinan bisa bersama kembali. Terus, jika masalahnya karena ada luka batin, trauma, inner child yang terluka, merasa terhina, dikucilkan, tidak dihargai, bagaimana solusinya? Untuk masalah-masalah seperti ini, kita butuh penanganan khusus yang harus diselipkan ke alam bawah sadar kita untuk menyembuhkan hal-hal tersebut. Jika kita tidak mampu menyelipkan hal-hal itu ke alam bawah sadar kita, maka carilah tenaga profesional untuk membantumu. Karena jika kita masih memiliki hal-hal tersebut, tentunya energi kita tidak akan pernah seimbang dengan alam semesta ini. Karena orang yang energinya seimbang dengan alam semesta tidak akan menyimpan luka batin apapun lagi. Jika di kehidupanmu masih terjadi banyak masalah, maka kamu harus perhatikan luka batin apa yang masih tersimpan di alam bawah sadar kita. Karena bisa jadi hal-hal inilah yang menarik masalah ke dalam kehidupanmu. Contohnya, wanita yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya sejak kecil. Bisa jadi dia akan menjadi haus kasih sayang ketika dewasa nanti dan menyebabkan cakra jantung di tubuhnya menjadi tidak seimbang. Ketika cakra jantung kita tidak seimbang, maka kita akan mudah cemburu, iri, curiga dengan pasangan, haus kasih sayang, sehingga selalu ingin diperhatikan setiap saat. Bayangkan, jika kita memelihara energi-energi negatif tersebut, bukankah rumah tangga kita akan hancur? Jadi, permasalahan kehidupan kita sebenarnya adalah tarikan dari energi kita sendiri, karena ada luka batin yang tersimpan di alam bawah sadar kita.
Jadi, mulai sekarang bersihkanlah segala macam energi negatif yang ada pada diri kita. Jangan menyalahkan Tuhan lagi ketika kita tertimpa masalah. Jangan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Sadarilah semua permasalahan kehidupan kita adalah tarikan dari energi kita. Dan energi ini jugalah yang membentuk karma kehidupan kita. Sudah paham? Ayo bersihkan luka batin kita dan naikkan level energi kita berada di high vibes demi kehidupan yang lebih baik lagi.